di podcast Beris Consulting. Dan kita di episode kedua ini bakal banyak bahas tentang kisah perjalanan dari Mas Windy. Gimana sih awal-awal membangun bisnis di Pivot Agency ini? Ya, jadi seperti tadi udah saya sempat singgung ya, bahwa saya peralihan dari ketika saya jadi advertiser nih. Jadi saya mulai gimana pentingnya konten itu bagi peningkatan penjualan. Jadi saya belajar, jadi saya belajar beli kelas untuk belajar agensi gitu kan. Jadi saya benar-benar pengen concern di agensi gitu kan. Kemudian saya belajar, saya coba terapin di tahun 2021 ketika saya masih jadi advertiser. Sebenarnya udah jalan Pivot. Oh jadi sebenarnya usaha Pivot ini udah jalan, tapi masih sendirian nih, masih eksperimen sendiri, testing lah. Iklan sendiri, kemudian saya desain sendiri. Jadi belum ada desain seperti sekarang ya? Jadi sekarang desainer ada berapa nih desainer? Iya, jadi per 2022 di Januari kita mulai coba mau fokus. Saya mulai hire desainer nih. Awalnya 3 desainer. Kalau sekarang alhamdulillah udah 7 desainer dan ada 1 admin, sama saya jadi 9 lah. Wow. Jadi timnya udah lumayan cukup untuk yang produksi konten sekarang ya. Mudah-mudahan sih bisa terus berkembang. Nah, jadi dulu memang ada sempat ngurusin semua itu sendirian juga lah. Betul ya. Jadi ngiklan sendiri, ngadmin sendiri, postingin sendiri, desain sendiri, benar-benar sendiri, karena itu pun dikerjakan ketika sudah selesai kewajiban saya sebagai advertiser di perusahaan teman saya ini ya. Jadi sambil testing sebenarnya penerapan ilmu yang kita pelajari sebenarnya. Kira-kira bisa turunin nggak nih ketika kita nanti penerapan langsung secara total gitu kan? Oh ternyata memang karena step-stepnya udah kita pelajarin ya kan, saya mulai dari follow up sampai tahap desain. Jadi alhamdulillah sih day by day kita semakin baik gitu, karena kita ada tim, udah ada pembagian tugas juga gitu. Tapi kalau saya perhatiin sepertinya Win kalau lihat dari ini ya, dari kita main ke kantor, terus juga ke timnya, ke teamworknya, kayaknya memang Mas Windy ini ada suatu pengalaman yang memang kayaknya terbentuk, akhirnya bisa diduplikasi ke timnya gitu. Ya karena saya kan pernah bekerja di beberapa tempat juga gitu. Jadi ketika setelah flashback lagi kita di sebelumnya, bahwa saya kan pernah kerja di NDP sebagai marketing, kemudian sempat masuk juga di perusahaan lain, perusahaan nasional sebagai marketing juga nih Ber. Jadi pengalamannya kebetulan marketing semua gitu. Jadi kebetulan marketing juga project, jadi ketemu banyak orang dan juga belajar di mana hierarki dari perusahaan besar dalam memanage karyawannya. Nah, karena itu kan modal utama loh itu. Iya, makanya kan nggak semuanya orang bisa melakukan itu. Iya, jadi alhamdulillahnya jadi kepake juga ketika kita udah punya tim. Tapi nggak pakai pelet gitu ya? Enggak, jadi memang belajar sambil belajar juga. Dari mana penerapan ini, trial juga, karena kan disesuaikan dengan sistem kita. Kita kan masih kelasnya masih belajar ya, memanage teman-teman yang baru masuk gitu kan. Karena teman-teman juga beda background, karena memang ngurusin SDM itu kan tricky juga luar biasa ya. Jadi karena beda kepala, skillnya sama tapi beda-beda cara kita menanggulanginya. Nah ini kapan nih mulai tadi kalau disinggung, berarti tahun berapa mulai kalau sendirian gitu? Ya kalau sendirian sih dari Februari 2021 ya. Februari 2021 ya saya udah mulai running, ya itu masih sebulan paling 1 klien. Waktu itu berarti pas masih aku buka coffee lah itu kalau nggak salah ya. Betul, jadi pernah mungkin kita sharing tipis pernah aku juga sama Beris bahwa ya memang sambil berjalan itu Pivot udah jalan nih Beris sebetulnya gitu. Jadi berarti masuk hampir 2 tahun ya sebenarnya. Sebenarnya udah tahun ya, hampir 2 tahun ya. Dan mulai proper kayak seperti sekarang itu mulai kapan? Di Januari 2022 sih. Jadi investor. Iya, kita kan berpartner juga nih, misalnya biar sama investor, kita masih mentor saya sendiri, Coach Rofik. Jadi memang kita berpartner untuk bagaimana kita buat bisnis yang benar-benar istilahnya dengan punya tim, pengen bisnis yang sustain, yang punya profit, yang punya progress gitu kan. Dan memang
mentornya saya Chris Rofik memang menekankan bahwa kita tuh memang harus sabar dan membangun bisnis baru pelan-pelan gitu. Jadi tahun pertama ini sebetulnya lumayan banyak trial error juga dalam hal sistem, dalam hal kita pelan ke klien juga ada komplain, kita hadapin pelan-pelan. Nanti harapannya memang kita bisa menambah layanan, kemudian juga memperbaiki sistem dari SDM. Oke. Dan yang saya pengen mention dan mentor beliau itu mentor saya juga ya. Pak Rofik ini memang beliau Coach Rofik, kita biasa panggil Coach Rofik ini memang kita banyak konsultasi sama beliau tentang gimana proses biasa kuliner, karena dan juga pendidikan, dia usahanya kuliner dan Keuangan juga ya, dan keuangan, dan paling ahli itu keuangan. Kayaknya nanti kita bakal undang ya. Kita bisa terus satu waktu di mana memang harus membahas ini tentang keuangan, dan itu daging banget nih. Ya dia konsepnya di kalau misalnya bahas keuangan ya nanti kayaknya kita harus karena dia memang kan backgroundnya kan akuntan. Oke. Untuk penerapan di UMKM itu sangat penting lah masalah keuangan. Masih sangat ini rentan masalah keuangan. Iya, makanya beberapa episode podcast kita selalu bilang ke teman-teman UMKM di mana mereka juga sangat luar biasa dalam create market, terus juga salesnya bagus. Tapi ternyata di bagian keuangan mereka pengeluaran juga sama gitu loh. Misalnya dapat omsetnya 100 jutaan, keluarnya 99 juta, ya sama aja untungnya 1 juta. Iya kan? Makanya paling penting keuangan. Penting, walaupun ya tetap ada di bisnis yang lain kita harus perhatikan gitu ya. Dan yang teman-teman bisa harus pelajari nih ya, yang dari apa yang kita bahas tadi adalah ternyata kita bisa memulai bisnis itu nggak dengan modal yang besar ya. Tadi kan cerita sendirian, di mana melakukan sendirian, di mana iklan sendiri, test market segala macam ya kan. Dan itu pun bisa ya kan, sampai akhirnya orang percaya seperti itu. Oh ternyata memang ada kompeten kita di bidang ini seperti itu ya. Dan apa nih pesannya buat teman-teman? Tapi sebelum masuk pesan, saya mau tanya nih satu. Apa sih visi misinya dari Pivot Agency ini? Ya, secara garis besar ya, visi besarnya sebetulnya kita mau merangkul sebanyak mungkin UKM ya. Jadi upgrade masalah sistem penjualan mereka. Jadi kita pengen semua UKM itu benar-benar melek digital gitu. Dalam artian concern kita di konten ya. Jadi jangan sampai kita tuh kalah sama platform-platform yang besar. Katakanlah marketplace yang sudah punya template sendiri yang bagus gitu ya. Kita juga harus bisa bangkit untuk bagaimana caranya nge-grab customer itu dengan konten yang bagus, mendeliver barang kita, jasa kita, sehingga mereka tertarik membeli gitu ya. Jadi kita nggak woro-woronya nggak hanya jual produk sekali aja gitu ya. Jadi itu berguna ketika kita berharap mereka repeat order gitu loh. Ketika itu kan termasuk bagian dari service yang bagus ya dari perusahaan kita gitu ya. Selain juga dengan tim admin yang oke, mereka bisa repeat order terus tuh. Ketika mereka juga bisa meningkatkan trust ketika melihat feed Instagram yang keren, ketika itu jadi ini juga ya, jadi nilai plus ya. Iya, jadi kayak katalog berjalan gitu loh, kayak katalog digital dan berupa feed Instagram, berupa video TikTok gitu ya. Jadi banyak lah ini layanan kita yang bisa kita tembak gitu ya. Nah terus layanan dari Pivot Agency apa aja layanannya? Ya secara umum ada 3 kategori besar. Jadi pertama kita itu layanannya adalah jasa pembuatan konten Instagram atau bisa juga diposting di sosial media ya. Jadi berarti ada TikTok juga atau gimana? Ya jadi yang pertama ini khususon untuk pembuatan khususon ya. Jadi khusus untuk pembuatan konten aja. Jadi ketika mereka hire kita, misalnya kontraknya 30 konten gitu ya. Nah mereka kita buatin konten, mereka store, mereka nanti tinggal posting sendiri. Itu pertama. Nah yang kedua itu sambil kelola akunnya. Jadi kita selain pembuatan konten, kita juga membuatin captionnya, kita juga posting terjadwalnya, kita buatin hashtagnya, kita riset kapan waktu terbaik untuk postingnya. Benar-benar kita kelola akunnya, kita pegang akunnya. Kayaknya lebih sangat bermanfaat. Sebenarnya yang pertama, pelayanan pertama juga bagus ya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu layanan kedua itu lebih powerful. Ya makanya yang pengusahanya atau UMKM-nya fokus ke penjualan aja. Betul. Makanya kita
walaupun sebenarnya ada juga yang mereka udah punya tim artis sendiri. Oh iya benar. Tapi mereka nggak punya desainer sendiri gitu loh. Jadi biar mereka aja yang admin mereka aja yang posting, mereka hanya butuh orang desainer tanpa mereka harus tambah orang desainer, kita yang kerjain. Gitu. Nah itu yang kedua, yang kedua. Yang ketiga adalah kita layanannya outputnya berupa video, jadi kita juga mengerjakan konten TikTok dan Reels ya, karena interaksinya si video kan lebih bagus ya. Iya, jadi TikTok. Berarti berapa detik gitu? Rata-rata sih 10 sampai 20 detik. Gitu. Jadi kita konsep ya. Ini penerapannya untuk di TikTok sama di Instagram Reels ya. Dan yang ketiga ini kita pegang juga akunnya. Jadi kita yang posting juga biar caption kita buatin, hashtagnya kita riset dan kita posting juga. Jadi secara umum 3 hal ini, tapi biasanya bersayap ya. Ada aja sih feedback mereka minta body logo, bisa juga. Karena kan kita biasanya kan memang desainer ya. Jadi kita bisa profile juga oke, ada untuk company profile untuk gambar maupun video gitu. Kita kerjakan juga. Memang benar-benar pengennya one stop solution sih biar untuk digital marketing teman-teman UKM. Oke, dan apa nih pesan-pesan untuk teman-teman yang belum les digital? Ya, secara umum sih memang tadi udah saya singgung juga bahwa memang kita kalau ingin besar ya, tips paling gampang adalah kan banyak juga yang bilang kita belum ada budget nih misalnya gitu kan, kita bisa organik nih Ber sebetulnya. Jadi hal yang paling dasar adalah misalnya kita bagi-bagi nih tips and triknya dulu. Ya, jadi misalnya kita katakanlah konsennya di Instagram. Ya. Kalau misalnya udah fokus jualan di Instagram, jadi hal pertama bionya dirapiin dulu. Jadi misalnya bio itu kan sebagai apa namanya? Ya bukan cara cuma selalu bukan ya. Jadi misalnya jualan emprek apa, ada informasi apa, buat CTA-nya call to action, bisa langsung klik ke link WA. Waduh, daging ini. Atau bisa langsung kan bisa pakai Linktree ya namanya, bisa ke WA, bisa apa pakai Shopee ke Shopee. Gitu. Gimana nih kalau misalnya teman-teman yang belum bisa bikin Linktree itu emang seperti apa polanya? Kalau mau gampangnya sih banyak tutorialnya sebetulnya. Kalau untuk Linktree, ketik aja cara pembuatan Linktree untuk di bio Instagram misalnya itu gampang kok kalau sekarang. Jadi yang pertama itu, kemudian juga yang kedua ya konsisten harus buat konten yang mengedukasi audiens lah gitu kan. Mungkin saya singgung juga banyak nih variasinya biar mungkin mereka bingung konten apa lagi ya gitu kan. Mereka taunya jual produk aja nih gitu kan. Iya. Nah jadi ayam geprek ya kita foto ayam geprek dong. Iya. Sebenarnya ada ada yang bisa diterapin lagi, misalnya saya sebutin aja ya. Misalnya konten produk nih, konten awareness, terus ada konten edukasi, manfaat, tips, kayak makan pedas segala macam. Kemudian ada konten branding untuk meningkatkan brandingnya, gitu kan. Konten interaksi. Jadi misalnya kasih kuis, kasih konten kuis biar mereka bisa komen di kolom komentar, ya kan, itu bisa juga. Kemudian juga misalnya by moment, misalnya hari-hari besar, kita juga libatkan juga. Jadi kita jadi tujuannya agar mereka terlibat, engagement itu naik ya. Betul. Kemudian juga wajar nih kalau misalnya saya kan kayaknya udah harus menggunakan jasa private agency itu. Iya bisa. Karena memang ketika kita posting kok ini posting banyak yang yang viewers tapi kok nggak ada komen gitu. Terus bisa juga konten misalnya yang lagi happening sekarang, misalnya tentang Raihan yang kemarin lagi happening. Bisa juga tuh ya kan. Yang bersama begitu sulit, jadi kan misalnya bicara konsep bisa terusin lagi. Ya, jadi maksudnya hal-hal yang ini kan bisa engage audience yang lagi sama rame gitu. Berarti memang tetap ada tim research lah ya. Iya, memang tren juga ya. Terus kalau bisa ngeplan nih biar 1 bulan. Kita selalu nyariin gitu tuh sama, walaupun mereka belum ambil jasa kita selalu gitu. Ngeplan nih Mbak, Mas 1 bulan. Jadi jangan dadakan hari membuat apa bingung nanti, gitu kan. Ngeplan sebulan apa yang mau dibuat, gitu kan. Jadi kita bisa range juga tuh, misalnya hari ini produk, besoknya awareness, ntar mau produk lagi, ntar mau konten promosi misalnya kan. Jadi kayak kalian itu udah yang diisi ya. Bener. Jadi istilahnya benar-benar sudah terencana 1 bulan depan mau konten apa aja. Nah kemudian balik ke konversi,
tim adminnya atau kalau masih mau admin sendiri, dia itu harus fast respon, harus ramah nih. Ya kayak gitu. Jadi kalau mau organik itu nanti ada pertanyaan lagi, gimana kita kan nggak bisa desain. Iya benar. Nggak bisa desain nggak apa-apa. Jadi belajar pakai yang namanya Canva. Jadi nggak pakai Canva ya? Iya. Jadi ini ada pelatihan yang paling depan tuh apa tablet itu pakai Canva juga itu. Jadi teman-teman yang biasanya yang pemula yang belum ada terlalu expert masalah desain pakai Canva ya. Oh, tapi kalau kita pilih Canva itu bukan masalah kita pemula, tapi kita sangat expert, tapi nyari yang lebih simpel aja. Ini. Iya. Karena membela diri. Namanya pilihan template ya. Oke. Pilihan template. Satu template aja bisa diutak-atik jadi banyak hal tuh. Iya. Jadi istilahnya jangan jadi alasan Aduh ya. kalau kita mau mengembangkan produk kita. Luar biasa nih. Dan banyak banget ya yang teman-teman bisa ambil ya. Dan apalagi UMKM yang kayaknya apa yang disebutin sama beliau tadi, yang dimana belum go digital, terus juga belum belum benar-benar tahu sosial media itu sangat penting. Nah, bisa kontak langsung ya di Pivot apa? Instagramnya pivotagency.id. Kalau websitenya pivot.id. Oke. Nah, itu aja. .com atau pivot.id. .id. .id aja. Pivot.id. Tapi kalau Instagramnya pivotagency.id. Oke. Iya, kalau pivotagency.id ya sekalian. Luar biasa ini. Karena kenapa ya? Ini kita kayaknya sangat ini banget ya. Kalau bisa sih ngomong lebih panjang lagi. Iya, dari tadi tuh tim udah angkat tangan. Udah bisa. Iya. Thank you banyak ini Mas Widi udah sharing sama kita, dan juga memang informasi ini sangat membantu buat teman-teman UMKM ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, semoga sukses usahanya, terus juga semakin bisa membantu semakin banyak UMKM dan juga berimbas ya pastinya ya. Oke, tetap di podcast Beris Consulting.